Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurmalasari dari Akuntansi 2A yang akan mempresentasikan materi tentang statistika. Langsung saja, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, meliputi penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Yang kedua, statistika induktif, meliputi probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Selanjutnya, populasi, sampel, parameter, dan statistik. Populasi yaitu mencakup seluruh anggota yang akan disimpulkan. Sampel yaitu bagian dari populasi yang akan dipilih. Parameter yaitu deskripsi numerik suatu populasi. Satu parameter, satu populasi. Sedangkan statistik yaitu deskripsi numerik suatu sampel. Beberapa statistik, satu populasi. Macam-macam data. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data berupa huruf. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit, yaitu data berupa perhitungan. Yang kedua, data kontinu, yaitu data berupa pengukuran. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, data yang dianalisis secara langsung. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dengan cara mengambil atau mengetik data orang lain. Berdasarkan skala pengukuran, data dibagi menjadi 4. Yang pertama, nominal, yaitu data yang hanya jadikan simbol, contohnya gender. Yang kedua, ordinal, yaitu skala peringkat tidak memiliki jarak, digunakan sebagai skala record. Yang ketiga, interval, yaitu skala ordinal yang memiliki jarak, tidak memiliki nilai nol absolut, contohnya suhu atau temperatur. Yang keempat, rasio, yaitu data yang memiliki sifat-sifat data nominal, ordinal, dan interval, dan memiliki nilai nol absolut, contohnya anak yang berusia 7 tahun. Berdasarkan dimensi waktu, data dibagi menjadi 3. Yang pertama, time series, yaitu data beruntun waktu, tetapi hanya satu perusahaan. Yang kedua, cross-section, yaitu data yang diteliti pada suatu waktu tertentu, tetapi perusahaannya banyak. Yang ketiga, polling atau data panel, yaitu gabungan antara time series dan cross-section. Selanjutnya, big data. Big data adalah sekumpulan data yang sangat besar, beragam, dan bertambah dengan cepat sehingga tidak mampu diolah oleh sistem komputer. Bagian terpenting dalam big data, yang pertama, volume, yang kedua, velocity atau kecepatan, yang ketiga, variety atau variasi, yang keempat, variabilitas, dan yang terakhir, kompleksitas. Contoh penerapan big data yaitu dalam penggunaan mesin penelusuran, dalam penggunaan smartphone, dan dalam penggunaan sosial media. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval, yang kedua, ujung kelas interval, yang ketiga, panjang kelas, rumusnya P sama dengan rank, dibagi banyak kelas, yang keempat, frekuensi, yang kelima, batas kelas. Rumusnya yang pertama, batas atas kelas sama dengan ujung atas kelas ditambah 0,5. Sedangkan batas bawah kelas sama dengan ujung bawah kelas dikurangi 0,5. Yang terakhir, nilai tengah. Rumusnya ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Sedangkan langkah-langkahnya, yang pertama tentukan data yang terkecil sampai dengan data terbesar.
Yang kedua, tentukan rank dengan cara data yang besar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, banyak kelas dengan rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat, tentukan P. Yang kelima, tentukan ujung bawah kelas. Dan yang terakhir, tentukan ujung atas kelas dengan rumusnya sama dengan ujung bawah kelas ditambah P dikurangi 1. Materi yang terakhir yaitu angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam 1%. Tujuan pembuatan angka indeks adalah mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan, seperti indeks harga mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur inflasi. Jenis-jenis angka indeks. Berdasarkan penggunaannya, angka indeks dibagi menjadi 3. Yang pertama, indeks harga atau price index. Ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang ataupun sekumpulan barang, yaitu menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Yang kedua, indeks kuantitas atau quantity index. Ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsekuensi, maupun dijual. Dan yang terakhir, indeks nilai atau value index ialah angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, ataupun diekspor. Berdasarkan penentuannya, angka indeks dibagi menjadi 3. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Ialah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, indeks tertimbang. Ialah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan yang ketiga, indeks rantai. Ialah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.